Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengembangkan media pembelajaran. Anggota kelompok kami yaitu Novita Megawati, Sifaul Jannah, Witin Prayogi Yuniana, dan Rizky Aries Nurhanifah. Dalam materi mengembangkan media pembelajaran, ada 2 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu langkah-langkah mengembangkan media pembelajaran, dan yang kedua adalah syarat membuat media pembelajaran. Jadi, pengembangan media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh para guru, terutama untuk meningkatkan komunikasi antar guru dengan siswa, kemudian untuk meningkatkan kualitas pesan yang dibawa oleh seorang guru kepada para siswanya. Pengembangan media pembelajaran adalah suatu cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, desain, produksi, maupun evaluasi, serta pemanfaatan media pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 1. Langkah-langkah mengembangkan media pembelajaran menurut Arif Sadiman dan kawan-kawan. Pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Langkah ini dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan karenanya memerlukan bantuan media. Pada langkah ini, sekaligus pula dapat ditentukan ranah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, termasuk rangsangan indera mana yang diperlukan, misalnya audio, visual, gerak, atau diam. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. Tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, mengurutkannya dari yang sederhana sampai kepada tingkat yang lebih rumit dan dari hal-hal yang konkret kepada yang abstrak. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurnya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau dengan checklist perilaku. Yang selanjutnya yaitu menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan di atas. Supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media, maka materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut naskah program media. Nah, naskah program media maksudnya adalah sebagai penuntun kita dalam memproduksi media, artinya menjadi penuntun kita dalam mengambil gambar dan merekam suara, karena naskah ini berisi urutan gambar dan grafis yang perlu diambil oleh kamera atau bunyi dan suara yang harus direkam. Nah, yang berikutnya yaitu mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Sesuatu program media yang oleh pembuatannya dianggap telah baik, tetapi bila program itu tidak menarik atau suka dipahami atau tidak merangsang proses belajar bagi siswa yang ditujunya, maka program semacam ini tentu saja tidak dikatakan baik. Tes atau uji coba tersebut dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau melalui kelompok kecil atau juga melalui tes lapangan, yaitu dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya dengan menggunakan media yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu mendapatkan perbaikan atas hasil dari tes. Selanjutnya yaitu mengenai persyaratan membuat media pembelajaran.
Nah, sebelum membuat media pembelajaran, guru harus memperhatikan dulu beberapa persyaratan pembuatannya. Persyaratan tersebut meliputi syarat-syarat edukatif, syarat teknis, dan syarat estetika. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai syarat edukatif. Syarat edukatif maksudnya bahwa pembuatan media pembelajaran harus disesuaikan dengan program pendidikan yang berlaku, sehingga pembuatannya akan sangat membantu pencapaian tujuan-tujuan yang terdapat di dalam program pendidikan yang disusun. Secara lebih khusus lagi, syarat edukatif yaitu media pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan memperhatikan program kegiatan pendidikan atau program pendidikan atau kurikulum yang berlaku. Yang berikutnya yaitu media pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan didaktik metodik, artinya dapat membantu keberhasilan kegiatan pendidikan, mendorong aktivitas dan kreativitas anak, dan sesuai dengan kemampuan atau tahap perkembangan anak. Nah, selanjutnya yaitu syarat teknis. Syarat teknis sendiri dalam pembuatan media pembelajaran ini berkaitan dengan hal-hal teknis seperti pemilihan bahan, kemudian kualitas bahan, pemilihan warna, kekuatan bahan dalam suhu-suhu tertentu, dan lain sebagainya. Secara lebih rinci, syarat-syarat teknis dalam pembuatan media ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu dirancang sesuai dengan tujuan dan juga fungsi sarana. Maksud dari hal ini yaitu media pembelajaran dirancang harus sesuai dengan tujuan dan sarannya. Contohnya dalam membuat balok bangunan, ketepatan bentuk dan juga ukuran yang akurat mutlak dipenuhi, karena jika ukurannya tidak tepat akan menimbulkan kesalahan konsep. Nah, itu merupakan fungsi dari sarana. Kemudian yang kedua yaitu dibuat dengan bahan yang mudah didapat. Media pembelajaran dibuat dengan menggunakan bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar, seperti misalnya barang-barang bekas dan juga murah sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang ketiga yaitu awet, kuat, dan juga tahan lama. Media pembelajaran hendaknya awet dan juga bisa kuat dan juga tahan lama sehingga tetap efektif walaupun digunakan secara terus-menerus. Yang keempat yaitu mudah dalam pemakaian. Hal ini bisa menambah kesenangan anak untuk bereksperimen dan juga bereksplorasi. Yang kelima yaitu hendaknya multiguna. Maksud dari hal ini yaitu media pembelajaran hendaknya multiguna, walaupun ditunjukkan untuk tujuan tertentu, tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan pengembangan yang lain. Yang keenam yaitu aman. Aman sendiri di sini dimaksudkan tidak mengandung unsur yang membahayakan anak, misalnya hal-hal yang berbau tajam, beracun, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu dapat digunakan secara individual, kelompok, maupun klasikal. Syarat selanjutnya yaitu syarat estetika atau keindahan. Dalam syarat estetika ini sendiri menyangkut unsur keindahan media pembelajaran yang hendak dibuat. Unsur keindahan atau estetika ini sangat penting diperhatikan karena akan berdampak pada siswa, yaitu mampu memotivasi dan juga menarik perhatian anak untuk menggunakan media tersebut. Hal-hal yang lebih rinci yang berkaitan dengan syarat estetika ini sendiri menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bentuk yang sangat elastis, ringan, dan juga mudah dibawa anak. Kemudian yang kedua yaitu keserasian ukuran. Jadi media yang dibuat tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Yang ketiga yaitu warna atau kombinasi warna. Sebaik mungkin dalam pembuatan media warnanya bisa serasi dan juga menarik sehingga mampu menarik perhatian siswa dan juga menggugah semangat siswa untuk belajar lebih semangat lagi. Nah, cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.